terus beberapa menit langsung bergetar. Setelah itu sudah tanahnya terasa bergelombang gitu. Karena kita berhubung susah ya angkat orang yang patah, mau naik motor ke tempat pengungsian. Jadi ya sudahlah, pasrah saja. Kalau memang ajal ya sudah, meninggal di sini saja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dalam channel Yang Lesmana. Kali ini kita dalam acara Sama atau Saksi Mata. Di acara ini kita akan mencoba menghadirkan saksi mata yang akan berbagi cerita tentang sebuah peristiwa. Peristiwa yang akan disampaikan kali ini yakni terkait kejadian gempa di Palu, Sigi, dan Donggala pada tahun 2018. Bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan bersama-sama. Saksi mata kita kali ini adalah Megawati yang merupakan saksi mata pada gempa Sigi tahun 2018. Sebelum memulai, jangan lupa subscribe channel ini dan like serta komen untuk yang menonton. Nah, Mega, jadi waktu 28 September itu, waktu siang itu di mana Mega posisi? Kalau siang masih di kantor. Berasa itu gempa yang siang-siang itu? Siang itu berasa waktu di kantor. Sempat keluar sih berapa kali dari dalam kantor. Lalu waktu pas sorenya itu tadi bagaimana ceritanya itu? Sore itu kebetulan baru pulang dari kantor. Sempat istirahat di kamar. Terus beberapa menit langsung bergetar. Sempat keluar dari kamar, cuman karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk keluar dari dalam ruangan, jadi masuk ulang ke kamar. Jadi malah masuk ke dalam kamar? Iya, masuk ke dalam kamar lagi. Nah, setelah itu sudah tanahnya terasa bergelombang gitu. Terus setelah kan sempat berhenti. Terus itu masih di dalam rumah juga? Dalam rumah. Nanti keluar dari dalam rumah itu setelah goyangannya itu betul-betul tidak terasa. Adapun goyangan sedikit-sedikit saja, tidak sekeras yang sebelumnya. Yang pertama itu. Jadi baru itu bisa keluar dari dalam rumah. Tapi sudah gelap berarti, sudah keluar. Sudah gelap. Terus kemana habis itu? Ke halaman rumah. Kebetulan kan rumah roboh semua. Alhamdulillahnya tempat saya berdiri itu tidak roboh. Gimana jadi? Tadi katanya di dalam rumah terus. Dalam rumah terus. Jadi rumah bagian dapur itu roboh. Oh gitu. Total. Dalam rumah yang ruang tamu itu tidak roboh, tapi sudah retak. Ketika kita mau lewat depan rumah itu, kalau mau dibuka pintunya pasti bakalan jebol rumahnya. Jadi gitu. Tetap bertahan di dalam. Terus keluarnya bagaimana lalu? Itu saya sudah tidak tahu keluarnya. Keluarnya yang jelas saya lewat pintu belakang. Tapi memang rumah kan sudah hancur semua. Sebenarnya pintu keluar dari dalam rumah itu sudah tertutup puing-puing bangunan. Cuman karena nggak tahu bagaimana saya keluar dari dalam rumah itu. Yang jelas paginya saya bingung sendiri lewat mana saya, karena semua pintu itu tinggi, runtuhan bangunannya tinggi-tinggi. Udah gitu gelap ya waktu itu? Iya, gelap. Jadi apa yang terlintas di benak Mega waktu itu? Apa kejadian gitu maksudnya? Ada pikiran terlintas apakah atau kiamat? Oh gitu. Jadi malam itu di mana akhirnya? Di halaman rumah. Di halaman rumah aja? Enggak bertahan kemana gitu? Tidak. Kebetulan sempat rencana mau pergi, cuman karena orang tua patah digali dari runtuhan bangunan kan. Oh, itu di mana posisi orang tuanya? Pada saat gempa dia sebenarnya di teras belakang rumah. Cuman karena dia sudah sakit, memang kakinya sakit untuk berjalan. Bisa ini ya. Jadi waktu gempa cuman bapaknya yang sempat lari. Tapi mama saya tidak sempat lari. Jadi
tertindis pilar bangunan itu. Oh gitu ya Allah. Awalnya dikira sudah meninggal. Hmm. Nanti setelah beberapa menit, ini menurut orang tua saya, beberapa menit terus bersuara minta tolong. Oh, gitu. Baru digali sama adik saya sama bapak saya. Berarti itu tertimbun begitu. Iya. Orang tua. Alhamdulillahnya kepalanya tidak Masih. terkena pilar begitu, cuman badan. Ya Allah. Malam itu juga langsung Iya, dievakuasi langsung itu. dievakuasi. Berarti kondisi keluarga yang lain bagaimana? Kalau boleh diceritakan. Kalau yang dalam rumah saya, kan rumah kita itu lingkungannya keluarga ya. Lingkungan keluarga, belakang rumah Keluarga kakak, besar ya samping rumah pokoknya. tante. Kalau keluarga dalam rumah saya sendiri yang korban betul-betul mengalami cedera itu cuman mama saya, patah kaki. Terus kalau untuk kakak saya di belakang itu kemenakan saya anaknya yang terpukul di tempat masak Iya. itu, tempat masak, bungkak mukanya, satu muka. Terus kalau Itu yang tertiban atau enggak, bagaimana? dia cuman karena goyangan kelempar ke sana kemari Oh, ya dalam Allah. ruangan, dalam dapur situ. Oh begitu. Terus kan tanah sudah terbelah. Oh di situ tanah terbelah juga Iya, ada. terbelah. Oh. Di antara rumah kakak saya dan rumah saya itu tanahnya terbelah semua. Cuman tidak separah yang tempat lain. Terus? Kalau rumah tante saya yang cedera itu sepupu saya, kakinya sobek, Ya Allah. terkena pecahan lantai. Jadi kan dia terkurung dalam rumah, tidak bisa keluar. Nanti berhasil dikeluarkan setelah diangkat ibu saya tadi yang oh tidak, dia keluar sampai ini yang sobek kakinya merelakan putar untuk cari jalan keluar dari depan, baru buka itu pintu yang dari samping, baru bisa keluar. Ada anak-anak nggak di Ada, sana? banyak. Terus gimana kondisinya? Ada yang trauma saja, lebih ke trauma. Ada yang luka atau cedera? Ada anak sepupu saya, jarinya hampir putus. Ya Allah, itu kenapa dia? Rumahnya, dia tertindis bangunan rumah, jadi rumahnya roboh total. Mereka posisi dalam rumah. Semuanya berarti? Semuanya. Alhamdulillahnya tidak, bagian kepala tidak tertindis, cuman posisi kan dia lagi nonton TV. Terus di sampingnya ada gelas kena kaca. itu. Jadi ada gelas kaca, ketika gempa dilihat bangunan mau runtuh, ini dia punya tante refleks tindis dia, melindungi dari atas ya. Jadi tangannya kegencet gitu. Jadi jarinya hampir putus. Nah itu hampir bagaimana yang luka-luka tadi? Penanganannya kan malam itu kan? Malam, iya. Terus bagaimana itu penanganannya? Sekitar jam 1 jam 2 begitu. Kan kebetulan adik saya ada orang perawat ya. Perawat di salah satu puskesmas yang ada di Palu. Jadi sekitar jam, pokoknya habis maghrib begitu sudah reda-reda, dia berinisiatif untuk cari obat lah di tempat kerjanya dia. Dia pergi untuk menyelamatkan ini yang luka-luka parah karena pendarahan kan. Dia pergi, menurut dia sempat mau lewat di Petobo, jalan pintas biar cepat sampai di rumah. Hanya dia awalnya kan lewat situ, cuman berubah pikiran untuk terus ke Jalan Dewi Sartika saja. Nah, kenapa emang dia nggak jadi lewat Petobo itu? Rame. Dia lihat rame orang kemari, mungkin orang Petobo ya yang lari ke kan karena desanya kita ini berbatasan langsung dengan desa Petobo. Dia lihat rame orang kemari, jadi dia tidak jadi lewat situ. Dia pikir ada apa, jadi dia belok ke Dewi Sartika saja. Terus? Itu dia habis maghrib langsung berangkat kan? Kejadian juga sekitar maghrib gitu kan? Tapi lama sedikit dia baru berangkat. Terus? Ada sudah evakuasi semua karena orang-orang dia dari dalam rumah pertolongan ya? pertama dulu. Terus? Untuk yang patah dan yang diperban semua. Oh, jadi ibaratnya sudah sempat ditangani walau seadanya begitu ya? Iya. Setelah itu dibilang aman lah, baru dia
cari obat itu. Cari obat, Nah, iya. terus kembali lagi dia jam. Sekitar jam 1 jam 2 Kok lama sekali dia? Kenapa? Ya karena di puskesmas ternyata dia ditahan lagi sama perawat-perawat yang di sana untuk membantu korban likuifaksi yang bisa selamat. Oh gitu. Jadi sudah ada korban likuifaksi juga di sana. Sudah ada yang berhasil yang keluar dari lumpur. Menurut cerita adik Iya. saya. Gitu. Jadi dia baru kembali jam Jam 1 malam. Ya dari jam 12 sampai jam 2 lah. Oh, Gitu. pokoknya tengah malam ya. Tengah malam dia. Terus bagaimana itu? Dia cuma sendirian berarti di diapain? Yang tadi luka-luka tadi? Yang Kan pada saat ada dirubah, ada yang anak kecil tadi Iya. jarinya itu dia sendiri yang mengobati. Yang jahit pada saat gelap-gelap. Iya. Nah kebetulan kan pada saat itu dia sudah berhasil ya ambil mungkin alat komunikasi dari dalam rumah pada saat berhenti gempanya. Jadi datang dia itu langsung nyalakan senter HP, terus dijahitlah yang patah-patah. Cuman yang tadi mama patah kaki itu tidak sempat untuk dijahit karena ketakutan. Cuman sudah dibersihkan. Berarti luka juga. Luka juga. Mama tuh ya. Terus Karena patahnya di tulang kering. oh ya Allah, astagfirullah. Patahnya tulang kering gitu. Terus yang tadi kata yang ada yang kakinya itu Yang dijahit kakinya itu. sobek dijahit. Dijahit. Iya. Itu ada ininya apa obatnya untuk Dia kan ngambil alkohol, oh obat merah, obat seadanya Iya. saja yang bisa digunakan untuk ini orang luka. berarti dengan apa ya alat seadanya gitu Iya, ya malam-malam alat-alat untungnya iya. masih punya kemampuan itu ya. Iya. Terus yang anak kecil itu gimana, nangis? Mungkin karena trauma, jadi tanpa suara. Oh gitu. Tanpa menangis sama sekali, dijahit tanpa suntikan keram. Ya Allah. Kayaknya seperti itu ya. Iya. Ya iyalah dong. Iya, karena suntikan keram juga mungkin sudah digunakan di puskesmas pada saat malam itu. Lalu berapa lama maksudnya setelah malam itu keluarga bertahan di sana terus atau pergi ke mana untuk Kita tetap bertahan selama beberapa bulan, tetap di tempat tanpa mengungsi. Oh gitu. Kenapa alasannya tetap bertahan di situ? Tetap bertahan. Awalnya sih ada sempat pikiran untuk pergi. Cuman dengan waktu keluarga yang laki-lakinya pergi mau lihat situasi di luar, karena sudah ada kabar tsunami lah, apalah, lumpur datanglah ke wilayah kita, jadi pergi kan. Lihat jalan, tidak ada jalan sama sekali untuk kita pergi karena macet. Oh gitu. Jadi berpikirlah keluarga untuk tinggal saja dulu di sini, menetap. Kebetulan kan halaman rumah luas. Jadi kalau kita pergi lagi ya sudah di sini saja dulu, nanti lihat kondisi besok. Begitu. Jadi akhirnya karena lihat kondisi besok ya kemarin kita tetap di rumah saja. Oh jadi kembali lagi waktu malam itu ya. Jadi waktu malam tuh langsung buat tenda atau bagaimana? Beratapkan langit. Oh, beratapkan langit Iya. begitu saja langsung ya. Paling ada alas-alas apa Alas gitu. saja ya, mungkin ambil tikar yang bisa diambil dari dalam rumah. Lalu untuk kan berarti bertahan terus di situ, terus untuk makanan itu bagaimana pas hari-hari pasca gempa itu kan sulit itu. Untuk hari awal pertama gempa ya, alhamdulillah seminggu gempa kita masih terpenuhi untuk makan karena kita kan ada stok beras yang mungkin tidak tumpah gitu. Terus alhamdulillahnya kan masih wilayah kampung ya, jadi masih bisa temukan pisang sebelum bantuan datang. Cuman untuk kadang awal-awal itu sudah ada mulai masuk bantuan satu-satu gitu kayak mie apa itu sudah bisa dapat. Berarti memang alhamdulillah kan itu keluarga besar ya soalnya ya. Jadi dikumpul-kumpul mungkin jadi ada ya. Keluarga dikumpul semua, kita tinggal di satu tenda situ. Bangun tendanya nanti keesokan harinya pas pagi. Terus kalau menurut Mega ini ada nggak di luar keluarga itu yang kira-kira tuh waktu itu tuh berperan gitu dalam keberlangsungan keluarga kalian waktu gempa itu? Semua berperan semua. Karena kebetulan malam itu
bukan cuman keluarga yang kumpul di situ. Oh gitu. Jadi ada keluarga polisi yang di atas, kan kebetulan kakak saya polisi yang ikut gabung tinggal sama kita. Oh gitu. Karena kan mereka berasal dari Jawa nih, Pulau gitu. Jawa semua. Jadi Datang tidak ya? ada keluarga mereka sebenarnya pura-pura lewat saja di rumah lihat situasi. Jadi mau pergi ke bandara, cuman waktu itu kita ajak saja tinggal di sini saja dulu sambil menunggu dibukanya bandara. Jadi bertahan. Kalau untuk konsumsi ya semua alhamdulillah terpenuhi, semua berperan sih. Lalu jadi yang paling diingat waktu kejadian itu apa tuh? Maksudnya momen apa yang paling diingat yang nggak bisa dilupa sampai sekarang? Momen gempanya, traumanya ya. Iya, keras sekali soalnya. Katanya kan ada juga salah satu teman kantor ya yang satu keluarga jadi korban ya. Dan itu sempat komunikasi sama Mega pas kejadian itu malah sebelum. Itu bagaimana ceritanya? Boleh ceritakan dari awal? Ini kan waktu masih jam kantor. Setelah gempa-gempa, jadi diputuskanlah pulang cepat. Siang itu pulang ya. Cepat sore. Sorenya. Itu. Jadi pas sampai di bundaran Biromaro itu dengar ada orang teriak panggil nama saya, tapi ketika saya tengok enggak ada orangnya pada saat itu. Jadi sudah pulanglah ke rumah. Ternyata lihat HP almarhum ini ada telepon bahwa ajak saya untuk makan-makan di tempat langganan lah. Tempat langganan. Jadi sudah di WA balik ke dia. Dia bilang saya udah pulang gitu. Saya sudah pulang. Jadi ya sambil berkomunikasi terus sebelum terjadinya gempa, pokoknya komunikasi terus, terputus ketika saat gempa yang dahsyat itu terjadi. Itu terakhir dia sudah tidak baca WA saya karena sudah gempa, mungkin sudah terjadi likuifaksi ya di Petobo itu. Lalu maksudnya kapan tahunya? Mega kapan tahu bahwa ini udah nggak ada, udah nggak ada? Sebenarnya awalnya paginya setelah kejadian itu saya sempat cari dia di lapangan Madani. Di lapangan Madani karena di situ kan kabar beritanya bahwa orang Petobo berkumpul di sana. Saya kan lewat di lapangan Madani. Saya cari mobilnya dia gitu. Mungkin ada lah yang mungkin mengungsi di situ. Ternyata tidak ada. Setelah itu tidak ada kepikiran bahwa ini almarhum sudah tidak, karena komunikasi kan kita terputus sekitar apakah seminggu atau kurang dari seminggu gitu. Terputus. Jadi setelah itu sempat nyalakan HP, sudah mulai ada sinyal, nyalakan HP. Ada temen yang mengungsi pulang kampung ke Surabaya hubungin saya, ngasih kabar bahwa ini almarhum sudah tidak ada, sekeluarga sudah pergi. Tapi kabarnya masih kabar burung ya. Ada yang mengatakan bahwa almarhum dan keluarga sempat bertemu di bandara. Mungkin mengungsi keluar ya dari. Cuman setelah itu dicari tahu, dapat kabar selalu dikirimin ke saya. Ternyata sekeluarga dinyatakan telah meninggal. Cuman almarhum hari ke-10 baru ditemukan gitu kabarnya ya. Tapi itu sekeluarga itu semua langsung? Iya, sekeluarga. Kan keluarga Mega cuma di rumah nih ya, nggak kemana-mana ya. Ada cerita nggak waktu ketika pasca gempa itu, selama kondisi di wilayah rumah, apa tetangga itu ikut ke situ semua atau sudah kosong wilayah rumah, sekitar rumah itu bagaimana? Hari keberapa, mungkin hari kedua ya, setelah paginya itu kan orang-orang sudah pada mengungsi ke desa lain yang lebih tinggi, daratan sudah ke daerah-daerah yang lebih tinggi. Jadi untuk sekitar beberapa lama itu
mungkin ya ada ya di daerah luar, mungkin ada orang yang menetap satu keluarga mungkin di luar sana. Cuman kalau di lingkungannya saya itu kita yang menetap ada tiga titik, tapi beberapa keluarga di dalamnya. Beberapa keluarga, bukan hanya yang satu rumah itu. Jadi dalam 3 titik ini ada beberapa keluarga yang masih berhubungan keluarga tetap menetap di daerah itu. Karena takut juga untuk meninggalkan rumah, karena pasca gempa itu beberapa hari itu tiap hari banyak orang yang bawa kabar-kabar burung gitu, bahwa lumpur yang ada di Petobo itu sudah merambat ke desanya kita. Jadi mungkin ya pada saat itu sudah banyak yang mencuri, barang-barang. Jadi ada kabar saya dengar sudah ada yang rumah dibobol gitu, yang mungkin karena tidak sempat untuk menyelamatkan barang-barang yang ketika tertindih bangunan ya sudah pergi gitu. Terus ada yang ke tetangga juga nggak kelihatan gitu ada? Iya, yang 3 titik tadi ini cuman berdampingan saja rumahnya. Nggak jauh tapi nggak jauh. Jadi kayak rumah tetangga semua itu sebenarnya bukan cuma tetangga, tapi tetap keluarga kita juga, saudara-saudaranya dari papa, sepupu. Cuman karena melihat keluarga kita juga tetap menetap di situ saja, tidak pergi, ya mereka menetap juga. Pikirnya daripada pergi ke tempat pengungsian, karena dengar kabar ada keluarga yang mengungsi, mereka juga kekurangan air. Sedangkan kita di rumah ini alhamdulillahnya masih pasokan air masih tersedia. Dari mana itu pasokan air? Dari rumah keluarga juga yang agak jauh, cuman kan dia pasang sumur suntik. Jadi bisa ditarikan masih ada air dia. Alhamdulillah ya. Jadi ibaratnya waktu itu nggak ada kekurangan air di. Tidak ada kekurangan air. Alhamdulillah ya. Karena kan beritanya kan setelah gempa itu kan banyak orang nggak bisa. Ya air kan pertama nggak nyala kan, kalau yang pakai listrik kan. Terus banyak juga sumur yang tiba-tiba jadi kering kan. Nah, itu. Berarti keluarga Mega masih alhamdulillah ya masih ada airnya. Iya. Terus tadi kan ada kabar-kabar burung tentang pencurian gitu. Terus ada nggak yang ke wilayah rumah di sana? Banyak, Allah alam ya, apakah mereka niat untuk mencuri atau tidak. Cuman kalau wajah-wajah baru yang selama ini tidak pernah masuk, maksudnya wilayahnya kita kan yang jarang dilewati orang ya, kecuali orang-orang yang tahu wilayah itu. Karena kita kan hidup dalam lorong gitu, masuk-masuk gang. Jadi tiba-tiba banyak wajah baru ini masuk lewat, tiba-tiba teriaklah ini, bikin isu. Jadi orang pada panik lagi. Cuman karena kita berhubung susah ya angkat orang yang patah, mau naik motor ke tempat pengungsian. Jadi ya sudahlah, pasrah saja. Kalau memang ajal ya sudah, meninggal di sini saja gitu. Sampai berarti sampai segitunya ya, saking kita kan udah nggak bisa. Sempet sih niat mau lari kan, waktu itu dibilang lumpur Petobo sudah dekat nih, sudah di jalan besar. Jadi yang keluarga yang lain sudah naik motor semua. Jadi kita sekeluarga ini saja udah nangis di situ, karena yang patah, mama tadi yang patah itu sudah pasrah, sudah tidak mau dibawa karena badannya sudah sakit semua, membiru kan. Karena sudah menangis, ya sudah saya di sini saja, meninggal di sini saja gitu dia bilang. Jadi ya sudah, kita matikan motor, kita nangis sama-sama saja di situ. Tapi ternyata cuma isu. Ternyata isu. Mungkin itu ya, supaya orang pergi lari nanti dia membongkar rumah, nggak tahu. Jadi ada yang seperti itu ya di sini ketika itu. Katanya sempat ada cerita ini juga. Tadi cerita ada orang datang tadi pakai mobil. Bagaimana itu ceritanya? Jadi boleh cerita ceritanya tadi. Itu malam kedua atau malam kedua kejadian ya, kan iya malam kedua kejadian. Jadi kan karena kita kumpul rame-rame, biasa kan ada yang jaga ya malam-malam. Jadi waktu itu kakak sama sepupu memang kan waktu gempa itu posisinya langsung musim hujan. Jadi sedangkan kita tenda seadanya, tenda yang bocor-bocor itu. Jadi kalau malam masih saudara yang laki-laki itu
gali jalan air dulu supaya yang anak-anak dengan yang perempuan itu bisa berteduh kan, tidak kena air cipratan gitu. Jadi pada saat itu memang kayaknya agak hujan kalau tidak salahnya karena sudah beberapa tahun ya. Jadi jaga malam sekitar jam-jam 12 ke atas ya. Itu menurut cerita kakak saya. Jam 12 ke atas ada mobil yang lewat di lorongnya kita, depan rumah. Jadi karena situasi di rumah itu jarak orang sudah pada mengungsi, cuman ada 3 rumah ini, 3 titik ini ya. Mungkin orang di sebelah sudah tidur semua ya. Jadi cuman yang kita saja. Jadi mereka lihat ada mobil masuk, jangan-jangan rumah orang lain mau dibobol ini. Jadi mereka ikutlah itu mobil. Ternyata sampai di Jalan Buntu itu mobil udah nggak ada. Jadi di situ sudah kata, wah ini apa ini, setan kah? Oh jadi mobil yang diikut itu ternyata pas di Jalan Buntu malah hilang. Malah hilang ya. Itu iklan. Oh jadi terus habis itu yang ngikutin tadi pulang langsung tidur, pasang selimut tidur, sudah tidak mau buka mata lagi. Karena takut apa gitu ya? Iya. Ya. Takut yang halus-halus. Terus dari Gega sendiri ada apa sih harapan selanjutnya nih? Harapannya itu ya cuman berdoa semoga pembangunan Sigi cepat terselesaikan, jalan-jalan cepat baik lagi, supaya orang-orang yang beraktivitas mulai bisa ini lagi. Dan semoga itu sekarang kan lagi masa corona ya, masa corona dan makin banyak lagi pengangguran. Sudah ditambah kemarin pada saat gempa belum kembali kerja lagi ya, tambah corona, tambah lagi pengangguran di Palu ya. Semoga banyak lagi yang usaha-usaha menerima karyawan. Kalau ini dari bantuan pemerintah sendiri gimana, kan rumah Mega termasuk rusak berat ya kalau dibilang kan, itu bagaimana bantuannya, sudah tersalurkan bagaimana? Alhamdulillah puasa kemarin sudah terima. Jadi sudah bisa benerin rumah lagi. Sudah, alhamdulillah sebelum gempa setelah gempa kemarin dapat rezeki langsung bangun lagi buat tinggal. Karena kalau kita bertahan di tenda terus ya. Mungkin ya. Oke, makasih banyak ya Mega atas sharing ceritanya. Mudah-mudahan cerita dari Mega ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini serta like, comment, and share. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.